Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Di video kali ini, kita akan membahas satu bank yang sering dibicarakan investor retail, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang berkode saham BNGA. Judulnya provokatif, bahas BNGA, saham milik Lo Keng Hong, apakah akan menjadi the next BBCA? Tapi, kita akan bedah faktanya dulu. Siapakah manajemennya? Bagaimana kinerjanya di kuartal 3 tahun 2025? Rasio-rasio pentingnya? Seberapa besar kepemilikan Lo Keng Hong? Potensi ke depannya? Resiko yang harus diwaspadai? Dan akhirnya, kesimpulan praktis untuk para investor. BNGA adalah salah satu bank besar di Indonesia dengan jaringan kuat dan porsi kasa yang tinggi. Dalam beberapa kuartal terakhir, bank ini konsisten mencatat laba positif meskipun penyaluran kredit belum tumbuh besar. Data kuartal 3 tahun 2025 menunjukkan laba yang masih tumbuh, kualitas aset relatif terjaga, dan fokus ke digital dan consumer banking yang kuat. Berikut nama direksi dan komisaris utama BNGA berdasarkan keterbukaan informasi resmi. Direktur Utama Lani Darmawan. Berikut profil singkat Ibu Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Posisi saat ini sebagai Presiden Direktur atau CEO PT Bank CIMB Niaga BNGA sejak 17 Desember tahun 2021. Efektif menjabat sejak awal tahun 2022. Usia dan kebangsaan. Usia sekitar 62 tahun. Warga negara Indonesia. Pendidikan dan kualifikasi. Yang pertama, sarjana kedokteran gigi, Universitas Trisakti Jakarta tahun 1985. Yang kedua, sertifikasi manajemen risiko tingkat lanjutan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, LSPP. Ibu Lani memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan Indonesia. Kemudian, Komisaris Utama BNGA, Didi Syafruddin Yahya. Berikut profil singkat Komisaris Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk, Bapak Didi Syafruddin Yahya. Jabatan, Presiden Komisaris PT Bank CIMB Niaga. Menjabat sejak tahun 2019 dan diangkat menjadi Presiden Komisaris pada tahun 2020. Kebangsaan Indonesia, usia sekitar 58 tahun. Domisili kerja, Malaysia dan Indonesia. Pendidikan, yang pertama, Master of Arts, MA dalam Ekonomi, di University of Cambridge, Inggris. Kedua, Bachelor of Arts, BA dalam Ekonomi, di University of Cambridge, Inggris. Dan yang ketiga, Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountant in England and Wales. Pengalaman profesional, Bapak Didi memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri keuangan, perbankan, dan investasi. Untuk susunan lengkap dan nama resmi, Direktur Utama dan Presiden Komisaris bisa berubah lewat RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Untuk daftar nama dan jabatan terupdate, silakan lihat halaman manajemen investor CIMB Niaga. Sekarang, beralih ke laporan keuangan BNGA per kuartal 3 tahun 2025 atau per 9 bulan pertama tahun 2025. Untuk pendapatan bunganya naik sebesar 3,2% secara tahunan dari 18,022 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2024 menjadi 18,596 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Sedangkan beban bunganya juga naik sebesar 6,2% secara tahunan dari 8,015 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2024
menjadi 8,518 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Kemudian, untuk laba bersih BNGA yang dapat diatribusikan ke entitas induknya per 9 bulan pertama tahun 2025 atau per kuartal 3 tahun 2025 naik sebesar 2,6% secara tahunan dari 5,133 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2024 menjadi 5,268 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Bisa dilihat dari data statistik untuk pertumbuhan laba bersih BNGA dalam 10 tahun terakhir terus bertumbuh setiap tahunnya dari 2,082 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 7,025 triliun rupiah di tahun 2025 bila disetahunkan, di mana CAGR-nya mencapai 12,9% per tahun. Sehingga itulah mengapa BNGA dikatakan bisa menjadi next BBCA oleh investor kawakan Indonesia Loh Keng Hong. Selanjutnya, untuk pinjaman atau kredit yang disalurkan BNGA per kuartal 3 tahun 2025 bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk kredit yang diberikan pihak ketiga bisa dibilang stagnan saja, dari 217,806 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 217,487 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Dan untuk kredit yang diberikan pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 36,4% dari 143,085 miliar rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 90,916 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Lalu untuk cadangan kerugian penurunan nilai CKPN, untuk pinjaman yang diberikan mengalami penurunan sebesar 17,3% dari 10,451 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 8,645 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025. Per kuartal 3 tahun 2025, dana pihak ketiga PT Bank CIMB Niaga Tbk tercatat sebagai berikut. Total DPK dana pihak ketiga sebesar 278 triliun rupiah per 30 September tahun 2025 meningkat sekitar 8,6% secara year on year dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Komposisi kasa, komponen dana murah, current account and saving account mencapai sekitar 188,8 triliun rupiah dengan rasio kasa sekitar 67,9% dari total DPK dana pihak ketiga. Sedangkan untuk rasio NPL non-performing loan BNGA bisa dijelaskan untuk NPL gross bruto kuartal 3 tahun 2025 sebesar 1,98%. Ini mengindikasikan kualitas kredit tetap di bawah 2% dan lebih baik dibanding periode sebelumnya. Sedangkan NPL net neto kuartal 3 tahun 2025 sekitar 0,8% setelah dikurangi cadangan kerugian aset CKPN. Berikut rasio profitability yang dimiliki BNGA. Untuk return on asset secara 12 rolling month atau 12 bulan ke belakang sebesar 1,88%. Untuk return on equity 12 trailing month 12 bulan ke belakang sebesar 12,41%. Kemudian untuk gross profit margin secara kuartalan sebesar 55,67%. Selanjutnya, operating profit margin secara kuartalan sebesar 34,63%. Dan net profit margin secara kuartalan sebesar 29,23%. Berapakah kepemilikan Loh Keng Hong? Berdasarkan daftar pemegang saham publik yang dipublikasikan oleh pihak investor BNGA, Dr. Andrews Loh Keng Hong tercantum sebagai pemegang saham individu dengan kepemilikan sekitar 45.901.600 lembar saham
atau 0,18% dari saham beredar. Jadi, memang Lo Keng Hong tercatat memiliki BNGA. Namun ini bukan kepemilikan pengendali, melainkan posisi investor besar retail atau institusional di antara pemegang saham publik. Di mana dengan porsi kepemilikan ini, Lo Keng Hong masuk 10 besar daftar pemegang saham di BNGA. Beberapa faktor yang membuat BNGA mempunyai potensi yang sangat bagus ke depannya yaitu, yang pertama, kasa tinggi. Biaya dana relatif murah sehingga ruang margin bunga bersih tetap bagus. Yang kedua, fokus retail dan digital. Peluang memperbesar fee income dan efisiensi biaya operasional lewat digitalisasi. Yang ketiga, basis nasabah dan jaringan. Posisinya kuat di segmen consumer yang memberikan skala untuk cross-sell produk seperti kartu, pinjaman konsumsi, dan payroll. Dan yang terakhir, valuasi dan minat investor retail. Kehadiran nama-nama investor terkenal seperti Lo Keng Hong kadang meningkatkan perhatian pasar, likuiditas, dan sentimen. Akan tetapi, jangan lupa ada sejumlah risiko nyata yang bisa dihadapi BNGA ke depannya, yaitu yang pertama, pertumbuhan kredit melambat. Bila kredit stagnan, ruang untuk ekspansi pendapatan menjadi terbatas. Yang kedua, tekanan suku bunga dan margin. Pergerakan suku bunga dapat mempengaruhi NIM, net interest margin, meski kasa membantu mereduksi dampak. Yang ketiga, kualitas aset sektoral. Resiko kenaikan NPL di segmen tertentu, yaitu UMKM dan konsumsi, jika kondisi ekonomi mikro melemah. Yang keempat, regulasi dan persaingan. Bank besar lokal dan neobanks menambah kompetisi di tabungan dan pinjaman digital. Dan yang terakhir, yang kelima, resiko reputasi manajemen. Perubahan direksi atau masalah tata kelola dapat mempengaruhi sentimen. Berapakah harga wajar BNGA? Menurut perhitungan dari Sadar Saham, harga wajar BNGA berada di rentang harga Rp2.790 sampai Rp4.185 per lembar sahamnya, di mana kedua harga ini diperoleh dari mengalihkan IPS, earning per share BNGA di tahun 2025 yang sudah disetahunkan yang sebesar Rp279,40 dikalikan dengan rata-rata PER, price earning ratio saham perbankan, yang sebesar 10-15 kali, dan memperoleh hasil di harga Rp2.790 sampai Rp4.185 per lembar sahamnya, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Melihat harga saham BNGA saat ini di harga Rp1.755 per lembar sahamnya pada saat video ini dibuat, bisa kami ambil kesimpulan harga BNGA saat ini berada di bawah harga wajarnya atau under value. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah, yang pertama, BNGA dimiliki oleh Lo Keng Hong. Tercatat kepemilikannya sekitar 45,9 juta lembar saham atau sebesar 0,18%. Ini menambah sinyal minat investor retail untuk memiliki saham ini. Yang kedua, laba BNGA masih tumbuh. NPL relatif rendah di 1,98%. Kasanya kuat. Ini adalah kombinasi yang solid untuk bank retail. Namun, pertumbuhan kredit moderat jadi hal yang perlu diikuti. Apakah BNGA akan menjadi the next BBCA? Klaim seperti itu perlu hati-hati. BBCA mempunyai skala, franchise, dan profitabilitas yang sangat kuat selama bertahun-tahun. BNGA memiliki keunggulan tersendiri, kasa fokus retail, tetapi untuk menyamai BBCA membutuhkan konsistensi tumbuh yang panjang, ekspansi kualitas aset, dan penguatan laba berkelanjutan. Jadi, potensinya ada, tetapi masih banyak pekerjaan dan risiko sebelum setara dengan BBCA. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalau kamu mempunyai pandangan lain tentang BNGA, tulis di kolom komentar ya.
Dan seperti biasa, ayo investasi dengan bijak. Jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!